Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi dengan Bapak Fathah Hudayat. Kali ini Bapak akan mengajar dan melanjutkan tentang pembelajaran tematik tema 3, tema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Amin. Setelah selesai berdoa, marilah kita simak penjelasan dari Bapak berikut. Tema 3 masih dengan tokoh dan penemuan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan ciri-ciri teks eksplanasi, ya, membuat rangkaian listrik seri dan menjelaskan contoh sikap bertanggung jawab terhadap hak. Ya, lanjut. Nah, kemarin pada waktu pembelajaran Zoom, kalian sudah belajar apa itu teks eksplanasi ilmiah. Bapak review kembali ya. Teks eksplanasi ilmiah berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam, ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih jauh tentang apa itu teks eksplanasi ilmiah. Ya, teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, dibuka dengan pernyataan umum. Ya. Setelah pembukaan, ada deretan penjelas. Di dalamnya berupa isi dari teks eksplanasi tersebut. Dan ditutup dengan kesimpulan, ya. Bagian pernyataan umum biasanya berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan. Sedangkan bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Yang terakhir, bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ya, kalian bisa lihat sekarang di halaman, coba buka dulu bukunya, di halaman 15. Nah, pada teks eksplanasi kali ini kalian akan mengetahui atau mempelajari asal-usul permainan bola voli, ya, mulai dari awal sampai kesimpulannya akan dijabarkan lebih lanjut, ya. Nah, secara singkat Bapak akan menerangkan dari apa yang
ditulis atau tercantum di halaman 16. Ya, di sana ada teks. Nah, kita langsung aja ya. Nah, di dalam teks tersebut ada tersusun atas 3 bagian. Yang pertama, ada pernyataan umum, penjelas, dan kesimpulan. Bapak bacakan secara singkat. Kalian cukup mendengarkan saja. Asal-usul permainan bola voli. Bola voli merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari di dunia. Hampir sama seperti permainan sepak bola, voli dimainkan oleh 2 tim, ya, dan tentu saja bola sebagai alat utamanya. Namun berbeda dengan sepak bola, permainan bola voli merupakan permainan dengan menggunakan tangan. Permainan ini tercipta berkat jasa seorang penemunya, yaitu William G. Morgan. Itu adalah paragraf pertama, ya, yang juga merupakan sebagai pernyataan umum. Paragraf selanjutnya, ya, mulai dari paragraf 2, 3, dan 4 itu berfungsi sebagai penjelas, ya, mulai dari penemu bola voli, ya, seorang pria berkebangsaan William G. Menemukan bola voli, mulai dari beliau sekolah, beliau inisiatifnya dari saat menjadi direktur fisik. Morgan mulai mengembangkan program latihan fisik untuk pria. Nah, itu di paragraf kedua, baris ke-4 atau 5 di sana, dan baris selanjutnya berisi tentang asal muasal apa yang ditemukan, permainan yang ditemukan oleh William G. Morgan, ya. Dan paragraf terakhir berisi kesimpulan yang terdapat di akhir teks. Dan kesimpulan ini merupakan pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang sudah dijelaskan, yaitu tentang penemu bola voli. Nah, kalian nanti bisa diulang lagi, ditulis di halaman 17, ya. Menurut kalian, kira-kira pernyataan umumnya di paragraf berapa, deretan penjelasnya di paragraf berapa, dan kesimpulannya juga ada di paragraf berapa. Dan tentu saja kalian harus mengetahui ciri-cirinya dari ketiga bagian teks eksplanasi ilmiah tersebut, ya. Nah, jangan lupa sebelum mengisi, kalian tentu saja harus membaca terlebih dahulu, ya. Sangat senang, ya, karena ini permainan bola voli. Mungkin di SD kalian belum mampu, ya, tapi nanti di sekolah lanjutan pasti seru, ya. Selain olahraga futsal atau sepak bola. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu tentang IPA, membuat rangkaian listrik. Setelah kemarin kalian pada pembelajaran Zoom mengetahui apa itu rangkaian listrik, seri ataupun paralel. Nah, mari kita simak bagaimana caranya membuat rangkaian listrik. Kali ini membuat rangkaian listrik secara seri. Apa saja bahan-bahannya? Nah, yang pertama ada saklar. Ini adalah saklar kecil, ya, bukan saklar yang biasa dipencet di dinding rumah kamu. Yang kedua lampu.
bisa lampu LED seperti ini, dan ataupun lampu kecil ya, lampu kecil seperti ini. Dan ini kalau menggunakan lampu ini kalian harus ada dudukan lampunya ya, biar memasang kabelnya itu mudah. Tapi khusus untuk lampu LED nggak perlu pakai dudukan, tinggal dikaitkan kabelnya ke konektor positif dan negatifnya di sini. Nah, Bapak sarankan kalian menggunakan lampu LED ini ya, dan lebih murah juga dan lebih bervariasi warnanya ya. Yang selanjutnya ada kabel, kabel kecil ya, ukurannya dikondisikan bisa mungkin 30 cm atau sampai setengah meter, jangan terlalu panjang. Yang kelima ada dudukan baterai, tempat baterai ya, biar memudahkan memasang baterai untuk menyambungkannya ke kabel. Kalau tidak ada ini susah ya, karena harus ditempel pakai selotip misalnya. Dan yang terakhir tentu saja adalah baterai ya. Setelah dirangkai demikian rupa, kalian nanti akan dijelaskan bagaimana caranya, maka akan seperti bagian berikut. Nah, seperti ini ya. Di sini ada saklarnya. Ya, kalau di on kan lampunya nyala, off lampunya hidup. Nah, ini seri, terdiri dari dua lampu. Ini baterainya, nah, ini kabelnya sejajar ya. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian seri. Bisa kamu lihat di halaman 17 atau 18 ya. Sini ada contohnya itu pada lampu senter ya. Nah, perhatikan ya. Langkah kegiatannya, siapkan baterai dan tempatnya, bola lampu, saklar, dan kabel. Rangkai peralatan tersebut seperti pada gambar, menggunakan lampu dengan menggeser saklar atau menekan tombol ya. Nah, setelah itu kalian disuruh melakukan pengamatan. Nah, coba kalau jumlah baterainya 2 buah, jumlah lampunya 2 buah juga, bagaimana nyala lampunya? Yang kedua, kalau jumlah baterainya 2 tetapi jumlah lampunya 1, gimana nyala lampunya? Yang terakhir, kalau cuma 1 lampu, maksudnya 1 baterai dan lampunya 2, gimana ya? Nah, setelah kita simak bagaimana cara membuat rangkaian seri, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu PKN ya, tanggung jawab terhadap kebersihan meja belajar, yaitu hak kamu ya. Meja belajar adalah hak kamu di rumah yang didapat dari orang tua kamu. Kamu bisa lihat atau kalian bisa simak di halaman 24. Nah, dengarkan, akan kita bacakan. Di sini ada sebuah paragraf, yaitu tentang tanggung jawab kebersihan meja belajar ya. Ini adalah seorang siswa yang bernama Nina yang dibelikan sebuah meja belajar oleh ayahnya. Kita simak ya. Ayah membelikan Nina sebuah meja belajar. Meja belajar tersebut juga dilengkapi dengan lampu yang membantu Nina saat belajar di rumah. Nina meletakkan alat tulisnya di atas meja. Setiap malam, Nina menggunakan meja belajar tersebut untuk belajar atau mengerjakan PR. Meja belajar tersebut merupakan salah satu hak yang Nina peroleh dari orang tuanya.
Nina memperoleh hak mendapatkan fasilitas untuk belajar. Nina pun bertanggung jawab merawat hak tersebut dengan baik. Setiap selesai belajar, Nina merapikan meja belajarnya. Tidak lupa, Nina juga mematikan lampu belajar saat setelah selesai digunakan. Nina sangat senang mendapatkan meja belajar. Meskipun hal tersebut merupakan hak yang semestinya ia peroleh, Nina juga harus bertanggung jawab untuk merawat meja belajar tersebut. Nah, mungkin kalian selain Nina ini pasti pengalaman sudah pernah diberikan oleh orang tuanya. Selain meja belajar, misalkan dapat laptop, dapat gadget, atau dapat peralatan belajar yang lain. Nah, mari kita lanjut ke pertanyaannya tentang hak. Nah, berdasarkan teks yang telah dibaca oleh Bapak tadi, kira-kira yang pertama di halaman 24, bisa kalian simak, apa hak yang diperoleh oleh Nina? Gampang ya. 2. Apakah Nina bertanggung jawab terhadap haknya? 3. Mengapa Nina mendapatkan meja belajar dari ayah? 4. Bagaimana wujud tanggung jawab Nina terhadap hak yang diperoleh? Dan terakhir, apa manfaat sikap tanggung jawab terhadap hak yang kita peroleh? Seperti itu. Nah, selain ini meja belajar, benda-benda yang kalian miliki seperti tas, buku, alat tulis, sepatu, dan lain-lain merupakan hak yang sudah semestinya kamu peroleh. Nah, pasti ada pengalaman kamu dalam menjaga hak tersebut ya. Itu salah satu sebagai pertanggungjawaban kamu dalam memiliki barang-barang yang merupakan adalah hak kamu. Misalkan kamu yang putra waktu asal ada yang pengen sepatu futsal lah, diberikan oleh bapaknya sepatu futsal. Yang putri mungkin ada buku-buku bacaan, yang rajin membaca. Itu adalah hak kamu mendapatkan buku ya. Dengan timbal baliknya kamu harus bertanggung jawab apa yang kamu miliki itu. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran terakhir itu tentang hak, mari kita review kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Tadi sudah belajar kalian ya tentang asal-usul bola voli, membuat rangkaian listrik seri, dan contoh sikap tanggung jawab terhadap hak. Ya, nanti bersama guru-guru kalian bisa berinteraksi di tanggapan video ini. Silakan bertanya jika ada pertanyaan atau nanti akan dikasih tugas tanggapan oleh gurunya masing-masing. Bapak cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Sehat selalu semuanya. Jangan lupa protokol COVID-19-nya. Kalau keluar kalian bermasker, social distancing, dan jangan lupa makan dan minuman yang bergizi. Tidak lupa jaga kesehatan. Jangan banyak begadang malam-malam dan selalu semangat dalam melakukan pembelajaran online. Sampai jumpa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.